Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat bagi kita semua. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, mohon keikhlasannya untuk tekan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi soal pembahasan mengenai kompetensi pedagogik untuk guru yang akan mengikuti tes P3K dan tes CPNS. Silakan disimak dari awal sampai akhir, jangan di skip ya, agar tidak gagal paham. Semoga bermanfaat. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 7. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi, berikut instrumen pengujiannya yang sesuai. B. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. C. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. D. Memberikan materi tambahan berupa sumber belajar dari pengarang yang berbeda. E. Diberi soal serupa untuk memastikan tingkat keberhasilan belajar. Untuk jawaban yang benar, pada soal nomor 7 ini adalah B, yaitu diberikan materi pelajaran yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Jadi itu adalah upaya untuk merancang pengayaan bagi peserta didik. Kita lanjut ke soal nomor 8. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi secara rinci. B. Silabus berisi kompetensi dasar RPP, mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. C. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. D. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. E. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Untuk jawaban yang benar, pada soal nomor 8 ini adalah B, yaitu perbedaan antara silabus dan RPP adalah silabus berisi kompetensi dasar RPP, mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Sedangkan RPP adalah pelaksanaannya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Berkomunikasi pada peserta didik. C. Pengembangan kurikulum. D. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. E. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Untuk jawaban yang benar, pada soal nomor 9 ini adalah D, yaitu penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Jadi dengan menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi, ini merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Kita lanjut ke soal nomor 10. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam menyelesaikan pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah A. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. B. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. C. Ruang yang tersedia. D. Jumlah peserta yang mengaktifkan pembelajaran. E. Motivasi belajar siswa. Untuk jawaban yang benar, pada soal nomor 10 ini adalah rumusan masalah yang harus didiskusikan. Jadi faktor penting yang dipertimbangkan oleh seorang guru untuk menyelesaikan pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah rumusan masalah yang harus didiskusikan untuk mencari jalan keluar. Kita lanjut ke soal nomor 11. Model pembelajaran yang memiliki keunggulan antara lain berpikir dan berpikir kreatif untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis dan perkembangan kemajuan siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat
adalah titik-titik A. Pertanyaan, B. Gambar-gambar, C. Kontekstual, D. Penyelesaian masalah, E. Bermain peran. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 11 ini adalah D. Pemecahan masalah. Jadi model pembelajaran yang memiliki keunggulan berpikir kreatif dalam memecahkan masalah dan lain sebagainya itu disebut model pembelajaran pemecahan masalah, PBL, Problem Based Learning. Kita lanjut ke soal nomor 12. Pada proses pembelajaran, seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah A. Kuesioner, B. Tes hasil belajar, C. Pedoman observasi, D. Pedoman wawancara, E. Tes tulis. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 12 ini adalah pedoman observasi. Jadi dengan mengobservasi perilaku siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, maka seorang guru dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan pada proses pembelajaran tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 13. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum terlalu banyak ditemukan 15 sehingga mengikuti program perbaikan. Sedangkan yang dinyatakan sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa, B. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut, C. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya, D. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut perbaikan, E. Diberikan bahan ajar berupa modul. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 13 ini adalah B, yaitu mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Jadi kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 14. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam titik-titik A. SKL, B. RPP, C. Silabus, D. Lembar penilaian, E. Silabus dan RPP. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 14 ini adalah B, yaitu RPP. Jadi, seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk mengembangkan proses dan hasil belajar yang diharapkan ini dimuat dalam RPP. Kita lanjut ke soal nomor 15. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan bagi peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Linguistik verbal, B. Naturalis, C. Spasial visual, D. Kinestetik, E. Logis matematis. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 15 ini adalah B, yaitu kecerdasan naturalis. Jadi agar para peserta didik menyayangi, memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Sedangkan linguistik ini hubungannya dengan bahasa, kinestetik ini dengan gerak, dan logis matematis dengan pola pikir matematika. Demikianlah beberapa soal yang saya bahas beserta jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti tes P3K. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.